Saya kalau lihat Anda itu selalu mengkritisi soal kereta cepat. Apa sih yang membuat Pak Antoni begitu gemas dengan proyek ini? Dan yang terbaru kita lihat Presiden Prabowo Subianto sendiri bilang loh, nggak perlu khawatir, kita punya uang. Kalau Presiden sendiri pasang badan, kenapa Pak Antoni yang geram? Saya melihat, memperhatikan kereta cepat ini kan dari awal. Dari 2015, dari 2016, dari sebelum ditetapkan. Lalu setelah itu ditetapkan dan melihat bahwa finansialnya ini sangat tidak masuk akal, sangat sulit untuk kita bisa menjalankan proyek ini secara business to business. Tidak masuk akal, sulit dijalankan business to business, itu berdasarkan karena partnernya dengan China bukan Jepang, atau di mana? Proposal apa yang salah? Nah, karena proyek ini awalnya dipilih dengan bus ya, kemudian pertama adalah tanpa ada tender, ya, tanpa ada ini seolah-olah ini menjadi penunjukan langsung. Jadi pengerjaannya itu siapa yang menetapkan 5,5 miliar US dollar awalnya. Lalu kemudian berkembang menjadi 5,9 miliar dolar, 6,07 miliar dolar. Siapa yang menetapkan ini? Nah ini kenaikan ini mencurigakan sekali gitu. Dan dikatakan bahwa kenapa China dipilih itu artinya ditunjuk itu dengan mudah saja karena mereka tidak memerlukan jaminan dari pemerintah. Yang kemudian sekarang ternyata ya dapat jaminan gitu. Karena apa? Karena pinjaman yang diberikan oleh China ini, proyek ini adalah sangat mahal sekali, yaitu dengan bunga 2%. Dan bahkan jauh lebih tinggi daripada Jepang. Jauh lebih tinggi, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Jepang hanya 0,1%. Jadi kalau tahun ini kita bayar bunga Jepang, kalau kita pakai kereta Jepang, itu kita bayar bunganya itu hanya 75 miliar. 75 miliar rupiah dalam 1 tahun. Sekarang ini kita harus bayar 2 triliun. Kita ini berarti ini ya, proyeknya ya. Bagian kita itu 60%, beda lagi. Ya 75 miliar versus 2 triliun. Jadi dengan 2 triliun ini proyek ini PT KCIC-nya ini sangat berat sekali untuk membayar itu. Maka harus ada tambahan-tambahan dari pemerintah lah ya, apakah itu APBN atau Danantara itu tidak penting, itu uang publik semua kan gitu. Kalau dengan proyek Jepang mungkin lebih aman gitu, 75 miliar bunganya, bagian kita cuma 45 miliar dan PT KAI dan lain-lain itu pasti bisa menanggung 45 miliar, nggak sampai 100 miliar, nggak sampai 1 triliun, sekarang 1,2 triliun mereka harus tanggung gitu. Nah jadi kalau kita lihat bahwa proyek ini sudah salah dari awal. Salahnya adalah ini penunjukan langsung dan ini melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang publik. Ini melanggar gitu, harusnya ini ada lelang siapa yang mengerjakan dan sebagainya gitu. MRT saja yang dapat pinjaman dari Jepang itu section itu semuanya dilelang gitu. Siapa yang mendapatkan ini, konsorsium Jepang dengan Indonesia, itu semuanya dilelang. Itu ada jalur itunya, ada mungkin 10 pemenang dari konsorsium. Jadi sangat transparan gitu. Seandainya pun di situ ada permasalahan cost of run, pasti bukan si Jepangnya yang itu. Nah kalau di sini siapa yang bertanggung jawab? Siapa Pak? Nah di sini kita lihat bahwa yang mengerjakan kan kebanyakan kontraktornya dari KCIC. Nah, KCIC itu mungkin ada porsi kita yang kita bertanggung jawab, yaitu pembebasan lahan. Berapa sih pembebasan lahan? Ya, pembengkakannya kan awalnya mesti ada gitu. Seandainya pun lebih mahal, berapa gitu. Nah, salah satu cost of run adalah saya memperhatikan ada pembayaran bunga yang tertunda. Karena kita harus sudah bayar bunga tapi masih menunggak gitu karena proyeknya belum berjalan gitu. Nah itu cukup besar, 373 juta US dollar. Nah lalu bunga tertunggak biasanya itu tidak boleh dikenakan bunga lagi. Nah ini bunga tertunggak dijadikan cost overrun dan dikenakan biaya bunga 3,4% bahkan lebih besar lagi gitu. Nah ini yang harusnya adalah ditolak gitu ya oleh pada saat itu
pejabat-pejabat yang menangani itu gitu. Tapi ini seolah-olah ini terjadi pembiaran saja. Maka ini mencurigakan dan harus diusut. Mencurigakan yang Anda maksud ada sengaja markup di sana? Ya, tentu saja bahwa mencurigakan ini adalah ada apapun itu namanya setidak-tidaknya sengaja merugikan keuangan negara. Sengaja merugikan keuangan negara. Ya, kalau dia mendiamkan, itu kan berarti kan merugikan keuangan negara gitu. Nah, dengan merugikan keuangan negara ini ya sebetulnya sudah masuk di dalam tindak pidana korupsi gitu kan. Ini jelas-jelas kerugiannya gitu. Dan itu yang sekarang tengah diselidiki oleh KPK. Nah, KPK menyelidiki dan salah satunya baru ketemu mengenai tanah yang milik pemerintah, milik negara dijual lagi gitu kan. Nah, itu ada 2 kali. Nah, mudah-mudahan ini masuk terus. Kita minta kepada KPK untuk masuk terus mengenai siapa yang menentukan 5,5 miliar US dollar pada awalnya. Lalu kemudian kenapa bisa menjadi membengkak 6,07 miliar US dollar. Lalu kenapa bahwa suku bunga 2% itu diterima dibandingkan dengan misalnya Jepang 0,1%. Ini sangat drastis, ini 20 kali lipat. Justru yang membuat masalah proyek ini adalah mengenai suku bunga ini. Menurut Pak Antoni siapa yang harus dipanggil? Pejabat siapa? Yang harus dipanggil tentu saja yang memiliki, yang memegang proyek ini. Termasuk yang mengiakan membayar utang lebih besar semuanya, ketimbang punyanya ya Jepang. semuanya. Satu pemilik proyek, siapa yang pemilik proyeknya? Apakah ada tim yang mengevaluasi? Kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Ini melanggar. Kenapa tidak ada lelang? Siapa yang memutuskan? Apakah yang bertanggung jawab Kementerian BUMN yang dulu, gitu kan? Atau Kementerian BUMN juga ada yang ada yang langsung perintah, misalkan. Oke, presiden yang perintah langsung. Nah, ini siapa gitu? Kenapa bisa begitu? Dan kalau kita lihat ini presiden kan terlibat sangat dalam di sini ya. Sangat dia juga menjadi salah satu penentu lah ya untuk proyek ini ya kita jalankan. Tidak ada bisnis B2B dan sebagainya. Itu semuanya yang keluar kita tidak dengar statement-statement tersebut keluar dari pejabat yang lain gitu. Jadi seolah-olah Jokowi ini menjadi juru bicara gitu. jadi pimpronya juga gitu kan di proyek ini kan. Nah, kenapa bisa begitu gitu kan? Biasanya kan presiden kan distant sekali kan, ada jarak sekali terhadap pelaksanaan proyek. Tapi ini semuanya seolah-olah dia yang harus menjawab gitu.